Selamat datang sahabat di sablon.com. Sudah lama saya nggak buat konten. Ini konten pertama di Ramadan tahun 2019. Alhamdulillah kita masih puasa. Semoga yang di sini juga puasa. Kelihatannya enggak. Kali ini saya berada di workshopnya Mas Ipung Salatiga. Nama workshopnya 28 Screen Printing. Anda telanjang tanpa kami, itu semboyannya yang paling keren itu. Semboyannya paling keren. Ini di konten saya kali ini akan talk show, istilahnya talk show tentang sablon. Jadi saya akan memperkenalkan teman-teman pengusaha sablon di Salatiga, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Semoga dengan ini mereka bisa lebih berkembang, lebih maju. Nah, Mas Ipung ini partner saya, partner kerjaan. Jadi kalau saya ada kerjaan nggak sempat nangani, saya lempar ke sini. Harganya murah meriah. harganya bagus. Sebelum kita wawancara, ini pas ada kerjaan ini. Di sini selalu ada kerjaan. Ini Mas Ipung pakai meja Thailand. Ya, ini meja Thailand. Jadi satu meja bisa langsung digesut 2 kali ini. Ini depan sama belakang. Kaos dari Maluku. Sini ada meja Thailand. Berapa meja ini, Mas? 24 meja. Tapi di dalam masih ada meja lagi. Banyak sini meja nih. Tapi meja Thailand semua. Ya. Mengikuti zaman. Katanya mengikuti zaman. Ini pakai sablon plastisol. Ya, ini plastisol lagi. Plastisol. Pakai organ, sablon plastisol. Nah, ini kita di sesi tanya jawab, sesi wawancara, gangguin kerjanya Om Ipung. Mas Ipung, nama usahanya ini apa ini? 28. Nama usahanya 28 Screen Printing. Sebenarnya dulu 28, cuma diganti model Indonesia jadi 28. Maksudnya apa 28 itu? 28 itu tanggal ulang tahun. Ulang tahun apa? Ulang tahunku. Mantan? Ora lah aku. Ulang tahun sendiri. Di sini bisa ngerjakan apa aja, Mas? Mulai dari kaos, training, jaket, jumper, hoodie, kemeja, terus kita ikut. Teknik sablon nih, teknik sablonnya apa aja? Kalau teknik sablon, discat, plastisol, rubber, terus foil. Full warna itu udah bisa ya? Ya, Full warna itu spot color. Spot color pas pakai bajunya ini. Ini untuk elek ini, aku pakai set. Kapan mulai, Mas? Kapan mulai usaha ini? Mulai usaha sablon mulai dari 2013. Mulai dari 2013 itu cuma iseng-iseng. Aku iso desain. Aku bisa desain. Ketoknya kok asik kalau desainanku dituangkan di media sablon. Awalnya cuma itu. Sebelumnya desain. Bekerja di Belum sablon. Jadi langsung mulai usaha. Awal dulu itu ikut orang, tapi ikut orangnya itu dalam desain, bukan dalam hal sablon. Tapi orangnya nyablon apa? Ada di tempat kerja ada sablonan. Jadi jenengan desain, delok-delok desain, sampai delok-delok baru kuwi langsung metu. Sebulan kerja langsung keluar di situ nyablon. Bulan keluar. Dari tahun 2013 ini 2019. 19 dan 6 tahun ya. 6 tahunan. Berarti lumayan, jam terbangnya udah lama, udah profesional. Modal awal untuk memulai dulu berapa? Modal awal itu pertama kali kerja itu gajinya itu 1.100.000. Sabulan kerja di situ wes kasbon sekitar 300-400. Berarti sisanya itu buat ini, buat modal beli alat. Jadi kerja 1 bulan gaji 1.100.000. Kasbonnya 300 kan enggak 400. 400.
sisa akhir bulan 600.000 buat usaha sablon. Tahun 2013 ya masih udah lumayan itu. 2013 600.000 udah bisa beli peralatan sablon semua udah komplit. Tapi pakai apa ya? Pakai awalan kan belum wawasannya belum terlalu jauh. Jadi waktu itu alasnya itu aku netel pintu loker. Nah, alasnya ini sejarahnya Mas ini. Pintu loker tak kasih solasi bolak-balik. Awalannya itu. Pintu loker pakai solasi bolak-balik karena tahun 2013 YouTube belum seperti sekarang ini. Jadi bener. informasi masih sangat terbatas. Jadi untuk anak-anak sekarang bisa lebih dari ini, lebih dari Mas ini. Modalnya 700.000 itu pasti cuma dibelikan alat seadanya. Jadi belum dapat meja Thailand segala ini belum. Berarti pigmen, cat, rakel satu atau dua, terus screen satu atau dua waktu itu. Nah, screen satu atau dua berarti setelah buat hapus, buat. Jadi gagal itu sempat menghapus screen selama 1 jam, satu tok itu 1 jam. Jadi punya dua, contoh punya dua, gagal hapus 1 jam, kok gagal lagi hapus 1 jam lagi. Saya ini cukup 1 menit. Sekarang 1 menit, masa iya enggak? 1 menit. Jadi 1 menit. 1 menit. Nah ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Cara hapus screen 1 menit. Saya nggak tahu ini tekniknya. Awal belajar sablon dari mana? Awal belajar dulu aku kerja itu pas belalai dapat orderan desain buat sablon. Awalan itu gimana cara mecahnya, ini kok mecahin ini kok beda kayak akun desain biasa nih. Nah mulai dari itu aku mulai mengikuti proses dari awal sampai akhir. Jadi waktu itu aku didampingi tukang sablon. Kan mecah sablonnya kan belum bisa Di tempat kerja atau di tempat kerja. Terus didampingi, iki mecahnya kayak gini. Nanti ini warna ini digabung sama warna ini. Nah mulai dari itu aku ikut proses selanjutnya, mulai ngeprint, terus mulai ngafdruk. sama Terus- tukang sablon itu. Sama tukang sablon nih. Itu pelanggan atau Di tempat kerja ada sablonan itu. Jadi Dari situ ya. mulai ngeprint, mulai ngafdruk gimana, tapi cuma teori saja waktu itu. Jadi kan waktuku di situ kan untuk desain, bukan untuk melihat orang nyablon. Iya, iya. Soalnya aku kerja sama orang, jadi aku melihat cuma, oh kayak gini mas, kayak gini. Habis itu aku ke tempat kerja lagi, ke tempat desain. Desain ya. Nah aku ke situ lagi, mas kok habis ini disemprotin, habis itu, ya pokoknya kayak gitu terus. Jadi nggak begitu maksimal lah untuk belajarnya. Berarti begitu keluar dari kerjaan Langsung coba sendiri. Coba sendiri. Nggak ada guru nih. rano. Nggak ada gurunya. Dan bisa. Nggak ada gurunya bisa. Ya tetap ada gurunya secara teori tadi di tempat kerja ada. Tapi secara pendampingannya Setidaknya poin-poinnya itu udah dapat. ya, tapi ya betul. Basicnya desain. Berarti Anda yang mau memulai usaha sablon, basicnya desain harus Nah, menguasai. saya sarankan dulu beberapa teman itu memang saya sarankan untuk basic desain dulu baru nyablon. Baru nyablon. Soalnya nanti akan menjadi keuntungan tersendiri. Bisa sablon, bisa desain. desain. Karena kalau nggak bisa desain, Nah. nyablon repot. Mau dadak neng tukang desain Rono, Desain. dadak Rene Rono lah. Suwen. Nah, terus dari 2013 sampai 2019 pasti banyak hambatan dan tantangannya. Tantangan paling berat apa, Mas? Yang pernah dialami. Kegagalan yang pernah dialami. Wakeh banget. Sing paling berkesan lah 3 atau berapa yang paling berkesan. Yang paling berkesan terus sampai masih keinget sampai sekarang, pernah rugi hampir 8 juta. Pas aku posisi pas kelas SMA, setelah lulus SMA tau berarti 2013 2013, aku kan 2010 lulus SMK. lulus SMA, maksudnya ijek nom-nom lah, ijek nom-nome aku. Terus aku kudu ngijoli duit 8 juta pas kuwi. Kan gitu. Lah itu kenapa kok Apa bisa sampai langsung?
rugi 8 juta. Dapat pesanan banyak. Tak belikan kaos polos. Aku pergi ke Solo, ke tempat vendor, salah satu vendor. Aku pesen. Terus dia ngasih contoh. Tapi akhirnya yang datang itu hampir semacam kayak PE. Nak ijek kadet apa nganu ora masalah lah. Tapi nak kuwi wis terlalu apa ya? Terlalu ketok. Berarti beda spesifikasi yang sampel sama Bar kuwi delalah wonge ra gelem. Aku wis nampa kaos polos kabeh, jumlah akeh. Terus delalah orangnya tak tawani, tak potong harga, enggak mau. kok nggak ditukarke ke vendore. Biasalah, vendor kan banyak alasan ya. Aku bareng yo. Terus Tapi soalnya- sempat disablon. waktu itu udah tak sablon setengah. Tak sablon setengah. Vendore tak komplain juga ngalor ngidul lah. Lah aku posisinya cek cilik waktu itu. Jadi rodok nganu lah, rodok ya wis lah. Ya wis ben. Waktu itu jual motor satu, Jual motor 1. motor GL 6.000, Nah, setelah itu 6 juta. Terus sama aku punya HP kesayangan Sony Xperia Z keluaran pertama anti air. Wih, beh, delone ra patut. Nah itu harga jual kredibilitas itu sangat mahal. Jadi 8 juta. Wong aku ngedol Sony itu sempet tembus 38 waktu itu. 3 juta 800 Sony Xperia Z plus motor. motor. Jadi harga kredibilitas di awal-awal usaha itu seharga motor GL dan HP kesayangan. Itu misalnya Mas Ipung lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab itu sebenarnya bisa. Wih, ra iso ya tonggo dhewe. Tanggung dhewe. Tapi misalnya lari pun usahanya nggak akan bisa sampai sekarang. Jadi itu kenangan pahit yang sangat mengesankan. Itu setelah itu aku baru tahu gimana caranya beli kain. Oh, nak beli kain di sini. Soalnya waktu itu aku memang ke beberapa tempat toko kain untuk ngecek ini tuh kain apa. Jadi mulai dari itu aku kenal toko kain ini, toko kain itu, terus kenal tukang jahit ini, tukang jahit itu. Kita pengalaman ini kudu ngetok 8 juta sih ya untuk pengalaman ini. harus mengeluarkan uang 8 juta dulu baru dapat pengalaman. Dan Anda yang nonton video ini tanpa mengeluarkan 8 juta sudah dapat pengalaman dari Mas Ipung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini masih berlanjut ini. Nah, ini pertanyaan terakhir saya. Pertanyaan terakhir, pesan-pesan apa yang dengan sampaikan untuk para pemula, para pengusaha sablon yang mau memulai usaha sablon ini, Mas? Yang penting itu bertahan. Memulai itu gampang, cuma yang berat itu bertahannya. Jadi minimal kalau aku bilang sama teman-teman itu minimal bertahan itu 1 tahun. Habis itu kan pasti mengalir. Punya. Jadi mengawali itu gampang, cuma yang bikin sulit itu memang bertahannya. Bertahan. Tips-tipsnya untuk bertahan apa, Mas? Biasanya kan nak tukang sablon anyaran kayak ketok siji loro kan wis bosen. Jangan pernah berhenti belajar. Soalnya nak awake dhewe ngerjakke kuwi dengan belajar ya. Contoh ketok satuan tapi digawe full color. Wah kan ketok belajar itu, ketok semangat lah. Mungkin itu. Ya, berarti jangan menolak order yang rumit-rumit walaupun cuma sedikit. Khusus pemula. Kalau udah nggak pemula boleh ditolak. Kalau cuma satu rumit yang bukan pemula boleh nolak. Khusus pemula nggak boleh nolak order. Nah ini sekarang berapa yang tenaga yang membantu ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama aku. Jadi sama istri? Mesti 7 berarti. 7 sama istri, enak ini. Jadi keluar bekerja sama istri bisa sambil ngomong anaknya di rumah ini. Jadi selama saya bekerja sama dengan Mas Ipung itu hampir tidak pernah meleset. Wis, langsung. Hampir tidak pernah meleset waktu. Paling kalau meleset 1 hari, 1 hari 2 hari saya kejar terus. Saya sendiri kalau menerima order nggak pernah meleset waktunya. Lebih baik lama daripada meleset.
kita bisa janji 2 minggu, tapi tepat waktu. Jangan sampai janji 3 hari tapi molor jadi 4 hari, itu ke konsumen udah cacat itu. Nah ini kelebihannya Mas Ipung, dia nggak pernah meleset. Penting kalau duitnya gampang. Ya karena uang saya gampang, uang saya ditagih kasih, tagih kasih. Dan komplainnya mudah juga. Kemarin ada beberapa yang ya namanya manusia pasti ada kesalahan dalam kerjaan pasti. Saya komplain langsung diproses, tanpa penambahan biaya, tanpa ribet. Nah, itu namanya kredibilitas. Jadi kalau kita kredibilitasnya bagus, yang kerjasama bagus. Jadi di sini kebanyakan yang datang itu vendor, sesama vendor. Di sini yang datang ke sini sesama vendor. Jadi kalau dia sesama vendor harganya masih bisa murah. Kalau konsumen saya suruh mahal. Soalnya kalau konsumen sama vendor sama-sama harga murah, nanti kita yang mati. Oke. Semoga perbincangan kali ini sangat bermanfaat. Ini perbincangan tanpa kopi. Perbincangan tanpa manfaat. Manfaat, pasti manfaat. Pasti manfaat. Ini perbincangan tanpa kopi karena siang hari di bulan Ramadan ini udah haus. Salah 3 ini panas ini. Hari ini panas. Terima kasih atas kunjungannya, atas perhatiannya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam kreativitas di sablon.com. Direkam murah, jangan-jangan ora. Direkam ya.